dipercaya langit, dikenal bumi. Inilah kisah Febe pembawa firman. Roma 16 ayat 1 menjadi kata kunci yang akan kita bahas. Aku memperkenalkanmu kepada Febe, kata Paulus. Saudara, ketika hidup seseorang menjadi surat terbuka yang dipercaya untuk membawa pesan surgawi, dunia akan mengenalnya bukan karena popularitas, tetapi karena kesetiaan. Teks utama kita Roma 16 ayat 1 sampai 2. Saya akan memberi tentang topik bagaimana kepercayaan surgawi dimulai dari kesetiaan pribadi. Febe bukan dipilih karena status, tapi karakter dan konsistensinya dalam pelayanan. Seperti dikatakan Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia pun setia dalam perkara yang besar. Ini seperti prajurit yang membawa pesan dari raja. Dia dipilih bukan karena paling hebat, tetapi paling taat, paling setia. Saudara, hidup kita akan layak direkomendasikan. Seperti Paulus memperkenalkan dan merekomendasikan Febe, itu adalah bentuk pengakuan rohani. 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat Kristus. Kehormatan tertinggi bukanlah menjadi terkenal, tetapi menjadi layak dipercaya. Saudara, perempuan yang membawa pewahyuan, itulah yang bisa saya sebut tentang seorang gadis yang bernama Febe. Mohon maaf, pokoknya perempuan gitu ya, saya nggak tahu dia gadis atau menikah ya. Tapi Febe, dia dipercaya membawa surat Roma, surat teologis paling kaya, paling dalam. Saudara, ini menunjukkan perempuan ini dipanggil membawa firman, bukan hanya menerima. Karena itu, dari sini kita belajar, kita perlu membangun reputasi yang diperkenalkan surga, bukan hanya dipuji dunia. Kita perlu melakukan pelayanan kecil dengan hati yang besar. Kita perlu berdoa agar hidup kita menjadi wadah pewahyuan, bukan hanya pendengar. Saudara, Febe, dia menjadi penolong banyak orang. Wow, inilah bagaimana hasil pelayanan perempuan yang menjadi penopang gereja. Dikatakan di Roma 16 ayat 2 sebagai ayat kunci, sebab ia telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku. Wow, Tuhan memanggil perempuan, terutama kita orang percaya juga, bukan hanya untuk dikasihi, tetapi untuk menopang orang lain dengan kasih. Febe menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi prostatis, penolong, pelindung, penyokong banyak jiwa. Saudara, identitas yang menopang banyak jiwa. Febe bukan hanya pelayan, tapi juga pelindung bagi banyak orang. Amsal 31 ayat 20, ia mengulurkan tangannya kepada yang tertindas. Demikianlah Febe, dia melakukan bagaimana dia mengulurkan banyak bantuan bagi orang yang membutuhkan. Dia seorang perempuan dengan kapasitas menampung dan mengangkat. Bila kita gali kata prostatis dari bahasa aslinya, ini bisa berarti sponsor, pelindung, pembela. Jadi kita perempuan dan semua orang percaya dipanggil bukan hanya menjadi beban, saudara, tapi bagaimana kita bisa menjadi penyangga bagi banyak kehidupan. Seperti pondasi rumah yang tidak terlihat tapi menopang semuanya. Melayani tanpa menguasai, menopang tanpa menonjolkan diri. Febe tidak mencuri perhatian, ia kuat tanpa spotlight. Matius 6 ayat 4 berkata, Bapamu melihat yang tersembunyi. Saudara, dari sini kita belajar kita perlu menjadi pelindung bagi mereka yang terluka secara doa, keuangan, dan empati. Kita perlu membangun reputasi penolong dalam komunitas, bukan hanya pengamat. Saudara, kita perlu menyediakan ruang dan waktu untuk menopang pemimpin rohani, pelayanan, dan sesama. Wow, kalau kita bahas lagi diakonos, ketika pelayanan menjadi identitas. Ini bukan sekedar aktivitas. Dikatakan di Roma 16 ayat 1, yang melayani jemaat di Kengkrea. Pelayanan bukan sekedar peran yang diambil, tetapi identitas yang dijalani. Febe adalah teladan perempuan yang menyatu dengan panggilannya sebagai pelayan Kristus.
Pelayanan itu bukanlah pilihan tambahan, saudara. Ini harus menjadi nafas hidup kita sepenuh hati. Diakonos adalah posisi resmi, bukan tambahan sukarela. Saudara, Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Seperti air yang tidak bisa dipisahkan dari sungai, demikianlah pelayanan harus menjadi bagian dari diri kita. Kita perlu setia dalam pelayanan lokal dan dipakai untuk membawa pengaruh global. Saudara, tahukah Anda, dari jemaat yang kecil di Kengkrea, PW dipakai Tuhan membawa surat yang menjangkau generasi. Seperti yang dikatakan firman Zakaria 4 ayat 10, jangan remehkan hari-hari yang kecil. Wow, perempuan yang tidak hanya hadir, tapi terlibat penuh. PB disebut bukan hanya anggota, tapi pelayan jemaat. Pemimpin perempuan dipanggil bukan hanya hadir dalam ibadah, tapi menghidupi pelayanan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Saudara, mungkin ada saatnya kau merasa sebagai perempuan pelayananmu tidak terlihat atau tidak dihargai. Namun yang mau saya katakan, jadikan pelayananmu sebagai bagian identitas, bukan agenda tambahan. Temukan tempat di mana kamu bisa melayani dengan sepenuh hati. Dan jangan pernah meremehkan pelayanan yang kecil, karena Tuhan selalu melihat dan memakai kesetiaan semua orang. Dipercaya langit, dikenal bumi. Itulah teladan dari kisah PB pembawa firman yang membawa surat yang mengubah dunia. Mungkin kita pernah berpikir, siapa yang membawa surat dari Roma ke jemaat Roma? Surat yang begitu dalam secara teologis, penuh pengajaran iman dan anugerah dan mengubah sejarah gereja. Jawabannya PB, saudara. Namun saya juga ingin memaparkan ada 7 yang harus kita pelajari dari PB. Ada banyak teladan yang kita pelajari dari seorang perempuan yang luar biasa ini. Yang pertama, keteladanan dalam kepercayaan. Dia dapat dipercaya membawa firman. Kita perlu menjadi pembawa pesan Tuhan dimanapun kita berada, dalam pelayanan, pekerjaan, relasi, atau media. Hidup yang bersih dan setia akan membuat kita layak dipercaya untuk hal-hal yang besar. Keteladanan dalam pelayanan, dia mengabdikan diri sebagai diakonos. Karena itu kita perlu mengambil bagian aktif dalam pelayanan gereja, bukan hanya pengikut, tapi pemimpin yang melayani dengan hati. Kita dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Ketiga, keteladanan dalam identitas. Dia dikenal sebagai saudari seiman. Ini artinya dia adalah seseorang yang menandakan persatuan spiritual yang kuat dalam Kristus. Ini mengajarkan kita perlu menemukan identitas utama kita sebagai putri Allah dan juga saudara dalam komunitas iman yang menjadi dasar pelayanan dari kepemimpinan sejati. Kemudian yang keempat, keteladanan dalam penyambutan. Dia membawa damai dan dia pun diterima dalam kasih. Roma 16 ayat 2 menjadi kuncinya. Ini mengajarkan kita agar kita membawa damai kemanapun Tuhan mengutus. Dan kita tidak hanya hadir secara fisik, tapi bisa menghadirkan Kristus melalui kehadiran kita. Kelima, keteladanan dalam pertolongan. Penolong banyak orang, termasuk Paulus. Jadi di sini kita diajarkan kita bisa menolong ataupun menjadi penolong dalam banyak bentuk. Dukungan doa, finansial, emosional, hukum, atau kehadiran yang meneguhkan. Dan dukungan kecil ini bisa menopang sesuatu yang besar dalam kerajaan Allah. Keenam, keteladanan dalam keberanian. Ini menjawab panggilan antar kota dan bangsa. Seperti PB, kita pun harus melangkah keluar. Dan keluar dari ketakutan menuju keberanian. Dari keterbatasan menuju ladang pelayanan yang luas. Jangan batasi dirimu karena gender atau geografis, karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang ketujuh, keteladanan dalam keteladanan itu sendiri. Hidupnya menjadi rekomendasi.
Kehidupan yang direkomendasikan surga adalah kehidupan yang punya integritas, kasih, dan pelayanan. Ini suara paling keras, bahkan saat kita hanya diam. Jadilah seperti Febe, hidupnya surat terbuka yang ditulis oleh kasih, dikirim oleh Tuhan, dan dibaca oleh dunia. Namun dari sini kita perlu waspada agar tidak tergoda menjadi terlalu mandiri ketika menjadi penolong dan lupa ditolong. Dan ini juga kita perlu